Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik bang. Ini menarik ya, ini menarik. Perlawanan PDIP hari ini tidak mau kalah begitu kan ya dengan yang lain begitu, dengan Roy Suryo begitu kan ya. Justru begitu menghebohkan, ada salah satu kader begitu, Pak Jarod ini mengatakan ya boleh-boleh aja Jokowi keliling ke Indonesia, tapi untuk percaya itu tunjukkan aja ijazahnya dulu. Ini kan merupakan atensi yang kemudian bisa saja begitu kan. Para termol-termol itu naik pitam ya. Jokowi akan semakin panik begitu karena PDIP yang tahu terhadap konsolidasi besar soal bagaimana Jokowi datang ke bawah itu kan pasti partai PDIP begitu ya, karena dulu partai PDIP ya pernah dikhianati oleh seorang Jokowi. Apa yang disampaikan Jarod ini menjadi tamparan keras ya, santai, kalem begitu, tapi mematikan kepada para termol-termol itu. Mengapa? Ya, karena apa yang kemudian disampaikan oleh apa namanya oleh Jarod begitu mengatakan bahwa silahkan ya apa namanya keliling Indonesia sepuasnya, sepuas hati ya, sepuas hati Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bebas. Tapi tunjukkanlah ijazahnya begitu kan ya, ijazah aslinya kepada rakyat agar tak ada keraguan lagi ya. Begitu tajam ya kritikan-kritikan dari Jarod ini begitu kan. Tidak perlu drama-drama, tidak perlu pengadilan ya, hanya bukti ya, karena kekuasaan boleh pergi, boleh datang, boleh pergi dan sebagainya, tetapi integritas itu yang dipertaruhkan. Reputasi dari seorang Jokowi itu sebagai mantan presiden itu dipertaruhkan begitu. Ya tidak kunjung menyampaikan kepada publik, ya mending dijemput paksa dong. Mengapa bang? Ya tunjukkan ijazahnya. Kalau di negara-negara lain ya itu dijemput paksa oleh warganya, sepakat begitu kan. Ya artinya apa? Artinya Indonesia itu walaupun ada ijazah palsu, tapi kalau punya jaringan yang kuat, punya pendukung-pendukung yang kuat, punya penegakan hukum, ya tidak bisa begitu, demokrasi mati begitu. Nah, apa yang disampaikan Jarod ini nampaknya ya menjadi drama-drama mematikan begitu kepada para termol. Coba kita tonton. Kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. Tiga daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi bahis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin Pak. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Jadi setar, justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI apa? Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, Dewan Pembinanya apa? Inisialnya apa deh? C. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Drama-dramanya sudah mulai kelihatan dong. Aduh. Jok, hati-hati Jack ya. Semakin Jack ini keliling Indonesia, semakin tidak laku Jack. Benar kata Ade Armando begitu kan. Jangan-jangan Jokowi keliling Indonesia, jangan-jangan ini memperkuat posisi Gibran di tahun 2029. Jangan-jangan sudah mulai curi setar.
agar masyarakat tidak lupa terhadap Jokowi, tidak lupa terhadap bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, lempar kaos. Aduh. Makanya PDIP ini melakukan perlawanan-perlawanan yang sangat luar biasa. Dan kritikan-kritikan itu ya satu persatu sudah mulai muncul begitu kan ya. Ya, bahkan apa yang disampaikan oleh kader PDIP ini begitu kan ya. Mulai orang mengatakan, wah kenapa kok Jokowi turun tangan begitu? Ada apa di balik ini semua? Ya, makanya si pemilik ijazah UGM itu begitu kabarnya yang asli ya tunjukkan aja biar cepat selesai begitu. Jangan-jangan ini merupakan safari politik biar posisi Gibran ya tetap mahal. Sedangkan kualitas dari Gibran begitu kan mau dipertahankan apapun tidak bisa. Tidak bisa, mau dipoles apapun tidak bisa seorang Gibran. Ya hanya itu aja begitu. Karena apa? Karena tidak didasarkan pada pendidikan, di mana pendidikan itu mengajarkan begitu kan untuk cara membaca buku lah begitu kan. Kalau di kalangan aktivis kan orang-orang pasti pintar baca buku begitu. Dan disinilah tidak dimiliki oleh Gibran. Gibran kan hanya teoritis begitu kan ya, sehingga wakil presiden apa? Sumbangsi terbesar wakil presiden sekarang apa coba? Kalau hanya survei MBG, survei proyek, semuanya orang bisa. Ketika ditanya, lempar jawaban. Ya, ini kan artinya apa? Artinya apakah negara kita masih mau memilih hal seperti itu? Ini secara logika loh begitu kan. Ya, belum lagi ya, seorang Jokowi bisa saja ditafsirkan ini curi setar begitu kan. Ya, di kampanye ini begitu. Nah, ada juga pengamat yang mengatakan begini nih. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa rencana Presiden ke-7 Joko Widodo berkeliling Indonesia memiliki muatan konsolidasi politik menuju Pilpres 2029. Termasuk memperkuat posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai bahwa secara karakter politik Jokowi memang dikenal dengan masyarakat melalui gaya belusukan. Tapi di era hari ini sudah tidak laku bro, ya. Secara normatif saja begitu kan, Jokowi memang suka belusukan, sederhana, dekat dengan rakyat, bagi-bagi sembako, lempar ini, lempar itu begitu. Tapi apakah masyarakat percaya terhadap omongan itu? Cukup satu kali dibohongi. Ini kita lihat saja, bandingkan saja. PDIP saja dikhianati, apalagi Anda warga atau masyarakat begitu kan. Sekelas PDIP loh, tanda kutip ya, sekelas PDIP besar. Bisa kok begitu kan, apalagi rakyat hanya tertarik pada belusukan, apakah itu? Apakah hanya melihat bahwa Jokowi baik ketika Anda menerima kaos, menerima uang, ya hanya 500.000. Tapi begitu kan, tapi di sekeliling mereka, apa yang mau dibanggakan dari seorang Jokowi? Misalnya begitu kan, ya. Ini kan masih banyak spekulasi-spekulasi yang ada ya. Menurut Adi ini ya, publik ini wajar menilai bahwa ada agenda safari politik Jokowi ini berkaitan dengan upaya memperkuat PSI menjelang kontestasi politik di tahun 2029. Ia juga menilai bahwa konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi berpotensi meningkatkan posisi tawar politik Gibran, yaitu yang kemudian mau dimainkan begitu kan. Pandangan serupa juga sama begitu apa yang dilakukan oleh Henry Satrio begitu, menilai bahwa langkah Jokowi ini keliling ke daerah-daerah untuk menunjukkan Jokowi masih ingin aktif dalam dunia politik. Ya, saya pribadi begitu sah-sah aja begitu walaupun seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Mau apapun silahkan, gak ada masalah. Tapi perlu diingat, seorang mantan presiden rata-rata menikmati hidup, Pak. Ya, menikmati hidup begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Jangan drama, tak perlu drama, tak perlu pengadilan, hanya bukti ya. Hanya bukti. Tidak perlu drama-drama. Ini hanya harus ada bukti. Ini banyak komentar-komentar netizen. Seorang Ibu Megawati mengatakan, "Ya, loh, kok kalau ijazahnya asli tunjukkan dong." Ada juga yang berkomentar begini. Ini dari Jante 2002 ya, 2022. PDP tahu nggak ijazah Jokowi asli atau palsu? Kalau tahu asli, belain dong kan kalian yang bawa Jokowi ke panggung nasional.
Kalau kalian tahu ijazahnya palsu, kalian turut bertanggung jawab atas pidana itu. Nah, partai itu hanya sebuah kendaraan, bos. Ya, beda begitu kan. Misalnya ini kan, ya. Ini punya kendaraan dan ini punya SIM. Ya, ini kan identitas. SIM itu adalah identitas, tapi kalau punya kendaraan bisa saja sewa, bisa saja macam-macam begitu kan. Nah, partai politik ini adalah kendaraannya, mobilnya begitu kan. Sedangkan Jokowi ini adalah SIM-nya. Artinya apa? Identitas begitu. Nah, kalau memang identitas mengatakan, oh saya mau daftar jadi calon, kan diminta pastikan KTP-nya, rekam jejaknya. Tidak mungkin PDIP ini akan mengecek ijazahnya asli atau palsu, karena itu tidak berhak. Yang berhak di situ adalah yang bisa menentukan bahwa asli atau palsu itu kan pendidikan begitu. Sedangkan partai ini tidak bisa untuk mengecek. Beda dengan kemudian SIM kan plat nomor kalau mati begitu kan bisa dicek begitu. Beda dengan itu begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak menafsirkan bahwa politik itu juga harus PDIP harus juga bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab gimana begitu? Ya, sudah diberi nasi, ya ikan ayam begitu kan, kok minta yang lebih begitu. Ini cara elegan kader PDIP Perjuangan hentikan kesombongan akut ya si tukang kayu ya pemalsu dokumen. Cakep bongkar semua kejahatan besar dan pengkhianatan yang dilakukan oleh dia. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ini kritikan PDIP sudah mulai ada perlawanan begitu ya. Mending PDIP nggak usah komen masalah ijazah. Kalau iya memang palsu berarti kalian kecolongan 5 kali. Nyalonin orang yang ijazahnya palsu. Bisa saja begitu kan. Kasihan PDIP ini. Ya saat wali kota Solo begitu kan. Anaknya juga begitu kan, menantunya juga. Terus kemudian dibawa ke Jakarta begitu menjadi calon gubernur DKI Jakarta jadi. Terus kemudian menjadi presiden 1 periode, lagi menjadi presiden 2 periode begitu. Dan disitulah Ibu Megawati baru tahu kalau ambisi kekuasaan Jokowi kabarnya begitu kan 3 periode. Mau minta 3 periode dengan cara apa? Undang-undangnya dirubah. Dan inilah banyak spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, untung banyak yang menolak. Aduh, pusing begitu kan ya. Ya, inilah kalau ingin ambisi kekuasaannya. Ya, tidak sesuai, ganti undang-undangnya, revisi undang-undangnya begitu kan. Untunglah Ibu Megawati tidak mau pada waktu itu. Kalau Megawati mau, PDIP hancur negara kita ini. Sudah hancur begitu kan ya. Gara-gara siapa? Ya dia, Mulyono begitu kan. Ini pada akhirnya kan orang-orang akan muncul spekulasi-spekulasi seperti itu begitu kan. Saya meyakini betul bahwa seorang Jokowi begitu sampai hari ini belum menunjukkan ijazahnya begitu kan. Bahkan seperti seperti Refli Harun juga mempertanyakan begitu soal ijazah Jokowi begitu kan yang tidak kunjung diperlihatkan kepada publik. Coba kita tonton seperti ini. Untuk menunjukkan ijazahnya sebelum persidangan. Baik, itu tidak berlaku untuk hal yang bersifat publik. Kalau untuk kepentingan publik, maka tidak bisa diproses secara pidana hal seperti ini. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau dikatakan fitnah, bagaimana untuk dikatakan fitnah sementara pembuktiannya belum ada? Karena itu kita menantang. Kalau memang gentle, Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti akan ditambahkan ya ahli pidana. Kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia. Kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang so-called asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi
Nah, itulah ya yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun. Bahkan Refli Harun ini menantang begitu kan ya, seorang Jokowi, ayo dong tunjukkan ijazahnya, selesai. Tunjukkan kepada publik, ya. Terus kemudian bagaimana publik bisa menilai? Ini kan hanya ditunjukkan di perkara nampaknya perkara tertentu begitu, ya. Sehingga kata Refli Harun, kalau memang ini adalah hasil bukti kejahatan, seharusnya kan ditahan. Kalau tidak seharusnya kan dikembalikan begitu. Nah, Refli Harun ini menantang seorang Jokowi, bagaimana Jokowi ini menunjukkan ijazah aslinya. Tidak tanpa berbelit-belit. PDIP juga sama begitu kan. Sudah mulai ada perlawanan terhadap PDIP begitu kan, untuk menunjukkan bahwa PDIP ini ya satu sisi kecewa begitu, satu sisi kan ingin melihat bahwa perkembangan Jokowi ini kan, dunia politik ini kan seperti apa begitu. Apakah pengaruh selama ini karena PDIP atau karena Jokowi? Karena para termol-termol di situ justru banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah, ini kalau bukan gara-gara Jokowi, PDIP tidak naik. Kan orang pasti berbicara seperti itu begitu. Banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Artinya PSI ini bisa saja menjadi kendaraan politik bagi seorang Jokowi dan keluarga-keluarga keluarga dia begitu kan. Siapapun itu begitu. Ya makanya komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap bos. Ya di berbagai media sosial itu ngeri begitu. Ini Jarod naik wagub pun warisan Jokowi, naik RE1. Nah dulu begitu kan ya dulu. Ini salah satu juga ada yang berkomentar begini. Nih kalian dengar nih Said Didu ya dan Dian Sandi maaf ya. Kalian dengar nih Dian Sandi. Apa kata kader PDP? Silakan Jokowi keliling Indonesia sampai ya geng-gang sampai gang-gang jalan tikus. Tapi tunjukkan dulu ijazahnya supaya rakyat tahu kebenaran asli atau palsu. Langsung dijawab oleh Dian Sandi. Bapak ini ya disorientasi dengan situasi terkini padahal seorang politisi senior. Argumen sudah mirip-mirip Roy Suryo CS. Ya, Pak Bahlil tahu sudah lagu MBG. Kalian sibuk urus recehan. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Ada juga berkomentar, baru dikomentari PDP seperti ini saja para termol sudah gorong-gorong. Ya, dan God pada keluar beringas-beringasnya. Ampun deh, inilah efek memelihara ternak tanpa otak. Ini salah satu komentar dari Arjaya Dirja. Tapi cukup menarik lah bahwa PDIP ini kan memberi tekanan sebenarnya ya kepada seorang Jokowi. Benar juga seorang PDIP memberikan statement seperti itu. Walaupun Jarod ini adalah tokoh senior di PDIP, ini kan juga geram kalau partainya itu dihianati. Itu kan logikanya. Coba bayangkan begitu kan. Coba bayangkan sudah diasuh ya, sudah diasuh sejak kecil ya, ibaratnya belum melek politik begitu kan. Sudah diberikan istimewa oleh PDIP tapi kan dihianati dengan ambisi kekuasaan orang begitu. Nah, makanya ini saya kira PDIP ini sangat menjadi potensi perlawanan yang sangat sengit begitu di PSI. Nah satu sisi ya seorang Jokowi ini kalau keliling kalau keliling Indonesia membawa visi misi adalah seorang Kaisang dan kemudian partainya adalah partai PSI, apakah mampu untuk menang? Karena orang tidak begitu percaya hari ini terhadap ya Jokowi. Sudah mulai melemah begitu. Nggak tahu lagi kalau ada misalnya ya bagi-bagi sembako. Bagi-bagi uang ya. Bisa saja hanya diambil uangnya dan sebagainya. Coba kita baca lagi komentar netizen ya, komentar. Menurut saya sampai kiamat tiba, ijazah asli Jokowi tidak akan pernah diperlihatkan kepada publik. Emangnya nggak punya atau bagaimana? Ini salah satu komentar begitu ya. Monggo para termol ya biar cerdas. Nggak asal bela mati-matian junjunganmu ya, si Mukidi gang tipu. Nggak kasat ya, nggak yuk saat kunjungan dan minta tunjukkan ijazahnya. Kalau memang boleh udah, jangankan keliling Indonesia, keliling Antartika pun ya. Bodoh amat, kata seorang netizen. Begitu banyak begitu. Sekarang kan orang-orang yang dulu tidak menyanjung Roy Suryo, dulu yang mengkritik Roy Suryo, justru sekarang sudah mulai melemah. Percaya terhadap apa yang disampaikan Roy Suryo. Kenapa? Karena Jokowi berbelit-belit. Ya terlalu lama jasa ini bos. Ya buat apa di situ berbelit-belit begitu. Kalau toh pada hakikatnya ingin memenjarakan Roy Suryo, gampang. Selesai sudah. Ya tunjukkan ijazahnya, selesai begitu.
tidak ada lagi pembicaraan soal ijazah itu. Kata Pak Jarod juga mengatakan, kalau saya ini dipertanyakan ijazahnya, mana ijazahnya? Saya akan tunjukkan ijazahnya. Itu kan gentle, bos, ya. Gentle di situ begitu. Makanya PDIP dan PSI ini nampaknya sudah mulai panasnya luar biasa. PDIP dengan PSI ini kan sudah rebutan bagaimana wilayah-wilayah tertentu yang akan dikunjungi oleh seorang Jokowi. PDIP tidak tinggal diam begitu kan ya, tidak tinggal diam, akan menjadi perlawanan yang sangat sengit pada akhirnya begitu. Woi, ngeri ya. Jadi saya kira walaupun kabarnya akan PDIP ini akan terus menggempur soal perlawanannya, tapi kan PDIP kan sangat besar begitu ya, partai PDIP sangat besar. Coba kita baca ini. Yang penting Jokowi ya ini sudah minta yang asli dengan garansi. Apa maksudnya begitu ini? Dua kali wali kota, gubernur, dan 2 periode presiden, dan manusia otak reptil itu masih sibuk mempertanyakan ijazah. Kenapa sih bangga banget pamer kedunguan? Ini dulu begitu kan ya. Ini kan sekarang sudah mulai bertobat begitu. Artinya partai PDIP yang dulu mengkritik Roy Suryo begitu kan ya. Kan dulu kan ada kan Roy Suryo kan dikritik ya, oposisi juga dikritik begitu kan. Sudah diingatkan sebenarnya. PDIP ini berkali-kali diingatkan oleh tokoh-tokoh oposisi begitu kan. Hati-hati dengan Jokowi begitu. Tapi nampaknya tidak begitu didengarkan oleh mereka. Kenapa tidak begitu didengarkan? Karena masih nikmat dengan kekuasaan. Enak kalau sudah posisi kekuasaan begitu kan? Ya, enak kalau sudah posisi di mana orang-orang begitu menikmati. Uang ada, kekuasaan ada, jabatan ada, ngomong seenaknya begitu kan. Ada backingan ini, backingan itu. Udah nggak tahu lagi ini membicarakan soal apa begitu kan ya. Kebingungan ini justru Jokowi ini nggak tahu nih yang konsisten ke keliling Indonesia itu bagaimana begitu kan ya. Ini banyak sekali, ada yang mengatakan begini. Ini katanya si pemilik ijazah UGM keluaran Pasar Pramuka itu keliling daerah ini ya ingin menyerap aspirasi masyarakat demi pemerintahan Prabowo. Lah, kalau aspirasi masyarakat menginginkan dia untuk menunjukkan ijazah UGM-nya yang asli, ya, apakah dia bersedia untuk menunjukkannya? Ada kata PDP, silakan Jokowi kampanye keliling daerah, tapi jangan lupa Pak, pamerkan dong ijazah UGM-nya yang asli. Kata Jarod, jangan sampai ada drama-drama itu. Jangan banyak drama lah Pak ya. Kalau kayak ada film drama Korea. Tahu nggak film drama Korea seperti apa? Film drama Korea itu banyak yang menceritakan sekarang ini ya. Oh, pura-pura ya jadi orang gembel, pura-pura menjadi biasa ya, tiba-tiba menjadi kaya begitu kan ya. Tiba-tiba dia adalah seorang CEO menyamar tukang cuci mobil. Aduh. Kalau itu kan sudah kelihatan begitu ya. Takut ada orang yang berpura-pura ya ingin mengambil alih begitu majikannya. Untung PDIP tidak direbut. Benar gak begitu? Untung PDIP ini tidak direbut oleh mereka begitu kan. Untungnya di situ begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ini apapun yang dipamer ya orang tidak akan percaya kecuali termol ya. Itu pun ya pegang tuannya begitu ya. Kalau tuannya bilang emas ya pasti emas. Itu kalau tai dipegang tuannya begitu kan ya. Kalau itu dibilang emas ya emas. Kata netizen begitu. Namanya juga termol. Ini salah satu komentar netizen banyak begitu. Kalau Jokowi keliling Indonesia ingin menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi Presiden Prabowo Subianto ya soal bagaimana kinerjanya begitu kan. Ada yang percaya begitu. Saya kira ini ngibul. Coba ini. Menyerap aspirasi masyarakat, jangan percaya, dusta, ngibul. Ya udah terbukti kemarin-kemarin saat menjabat RI 1, cawe-cawe buat jabatan kekuasaan, kroni-kroni dinasti, dan bisa jadi karena merasa banyak bikin masalah selama menjabat 2 periode. Jadi biar aman segala kasus-kasusnya. Ini salah satu komentar dari Khairul Bariyah. Artinya saya kira kalau demi ingin menyerap aspirasi, emang Presiden Prabowo Subianto tidak bisa.
kinerja dari apa namanya, dari para pendukung-pendukungnya misalnya begitu kan ya, dari relawan-relawannya, ya dari pemerintahan di sekeliling Presiden Prabowo Subianto misalnya. Saya kira kalau kebijakan Prabowo baik, masyarakat akan merasakan itu tanpa sualisasi. Bisa saja ini anak matahari kembar. Ya, pura-pura seorang Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Misalnya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lalu kemudian Jokowi datang ingin belusukan dengan rakyat, ya. Terus kemudian menginginkan bahwa akan biar orang tahu bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto seperti ini. Ya, jangan percaya dulu, Pak. Kenapa Anda mengatakan, kenapa saya mengatakan seperti itu? Sekelas Megawati saja dikhianati, apalagi seorang Presiden Prabowo. Yang terkenal itu bukan Prabowo, tapi Jokowinya. Yang dikenal itu adalah Gibrannya, begitu, bukan Prabowo-nya. Hati-hati betul kalau membawa nama aspirasi, begitu kan. Aspirasi dari mana, coba bayangkan. Aspirasi dari mana? Kalau toh pada hakikatnya ada partai PSI, ya, masyarakat Indonesia kan tidak bodoh begitu. Ya, saya ingin keliling Indonesia membawa aspirasi agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah di tahun 2029. Prabowo bisa kecolongan ini. Hati-hati Pak Prabowo, ya, hati-hati ya. Bisa saja Presiden Prabowo Subianto yang saya katakan tadi, ya kecolongan besar terhadap situasi dan politik hari ini. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena di tahun 2029 ini sudah tinggal 3 tahun lagi. 2 tahun lagi ini akan membicarakan soal siapa calon-calonnya. Calon politiknya siapa dan sebagainya begitu. Pasti itu begitu kan ya. Makanya jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan orang. Oh, saya membawa aspirasi Prabowo, Jangan-jangan ya ada motif lain di balik itu. Jangan-jangan bisa saja begitu kan ya, dikhianati begitu ya. Tapi Prabowo belum sadar sampai sekarang begitu. Presiden Prabowo Subianto belum sadar bagaimana ya seorang Jokowi itu. Tapi tidak pernah tahu ya, tidak pernah belajar bagaimana soal posisi dari seorang Jokowi PDIP pada waktu itu begitu. Seorang partai saja, ya, saya ingatkan lagi, seorang partai saja bisa ditinggal, apalagi seorang Prabowo, kan itu. Apalagi menjadi rival politiknya di tahun 2019 begitu kan, 2017 ya pada waktu itu begitu. Jadi saya kira ini harus banyak belajar lah kepada PDIP. Hati-hati Prabowo ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.